Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kebaikan dan selalu berdalam perlindungannya, serta ada semangat di dalam diri kita ini untuk terus melakukan pembelajaran agar diri kita ini menjadi pribadi yang optimal, pribadi yang sanggup melewati keadaan apapun. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara dasar. Ini adalah bagian 1 ya, untuk mempelajari struktur equation modeling dengan menggunakan AMOS ya, Analysis Moment Structure. Nah, baiklah, untuk pendahuluan praktikum AMOS ini kita perlu membuka teori sedikit ya, sedikit saja di sini karena di sini memang fokusnya adalah pada praktikum ya. Intinya adalah Anda bisa menjalankan AMOS ini dengan teknik-teknik yang baik ya, sehingga akan menghasilkan suatu angka-angka yang siap untuk dijadikan hasil penelitian ya, untuk dituangkan ke dalam bab 4 dan 5 dari hasil penelitian Anda. Nah, sebagaimana kita ketahui mengapa kita menggunakan SEM ya, setelah sebelumnya pasti ya kita sudah mengenal SPSS ya, ataupun EVIUS ya, ataupun kita sudah mengenal Smart PLS sebelumnya ya. Kalau SPSS pasti ya. Jadi kalau belajar statistik ini Anda memulainya harus dari SPSS dulu ya, karena SPSS itu satu program statistik yang mudah digunakan ya. Nah, kemudian beranjak ke mempelajari yang lain karena logikanya sama ya. Kemudian beranjak lagi ke program yang lain karena program-program yang sebelumnya tidak bisa mengcover masalah Anda ya. Nah, kemudian sampailah kepada ujungnya itu ada di SEM AMOS ini. Jadi kalau belum pernah belajar statistik lalu tahu-tahu masuk ke SEM AMOS, maka kemungkinan Anda akan banyak jatuh bangun ya di dalam memahami SEM dan AMOS ini. Baik, mengapa menggunakan SEM ya? Karena model yang dianalisis itu bertingkat dan relatif rumit ya, sehingga akan sulit untuk diselesaikan dengan metode jalur atau path analysis, apalagi menggunakan regresi linear biasa ya. Kemudian mampu menguji hipotesis yang rumit tersebut secara serempak ya, atau berbarengan ya, sekali run ya, tidak bertahap, formulasi 1, formulasi 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian error pada masing-masing observasi ini tidak diabaikan ya, tetapi tetap dianalisis. Jadi nanti ada simbol-simbol khusus yang digunakan di dalam analisis ini ya, baik itu error untuk unique variabel maupun error untuk masing-masing indikator, itu semuanya diperhitungkan ya, karena memang setiap indikator itu pastilah memiliki satu pendekatan jawaban ya, tidak ada responden itu yang menjawab dengan tepat, itu tidak ada. Maka di situ setiap pertanyaan selalu disertai dengan error. Nah, itu bagusnya di situ. Ya, kemudian mampu menganalisis model hubungan timbal balik atau rekursif secara serempak ya, di mana model ini tidak dapat diselesaikan dengan analisis regresi linear biasa ya. Kemudian ada fasilitas bootstrapping, sebagaimana di Smart PLS juga ada fasilitas bootstrapping ya. Kemudian untuk sampel yang relatif besar ya, nah ini juga terdapat metode asymptote distribution free atau ADF ya, yang mana kalau datanya sudah sangat besar begini tidak memerlukan asumsi normalitas ya. Nah, jadi beberapa adalah seperti itu, nanti silahkan dibaca di dalam buku-buku yang banyak terbit itu ya. Jadi saya kira Anda tidak akan kekurangan, ini hanya mengingatkan sedikit saja ya.
Nah, kemudian uji-uji kelayakan ya, atau eh, uji persyaratan ya, uji persyaratan di mana sebelum kita mengambil satu keputusan hipotesis itu kita harus melihat indikator-indikator yang disebutkan di dalam atau disediakan di dalam Amos itu untuk mengetahui bagaimana model kita ini fit atau tidak ya. Jadi kalau di dalam regresi biasa itu Anda menguji normalitas, kemudian hetero, ya kemudian auto, ya kemudian multi ya. Di sini juga sama ya. Cuma memiliki indikator-indikator yang berbeda dan jumlahnya sangat banyak ya. Misalnya ada chi-square ya, ada C-min per df, ada NCP, ada skelet NCP, GFI ya, nanti pasangannya AGFI, RMR, RMCA ya, ini root mean square error of appropriate ya. Kemudian SCFI, kemudian NFI, RFI dan semuanya CFI ya, terus sampai sekian ini. Tapi di dalam Amos ini tidak memunculkan semua ya, tidak memunculkan semua ini dimunculkan enggak, tapi itulah bagusnya Amos ya, dia itu memunculkan hanya indikator-indikator yang cocok ya, hanya indikator-indikator yang cocok. Itu pun tidak kita pakai semua ya. Mungkin yang saya kuning-kuning ini saja ya, yang sering dipakai ya, yang inti-inti dipakai ya. Nah, kesemuanya itu nanti kita akan tulis di dalam rumus ya, di dalam rumus ini sudah kita urutkan ya. Nanti kalau kita akan menulis atau menggambar ya di dalam model Amos, maka ini harus kita munculkan ya di depan ya, supaya pada waktu kita run atau pada waktu kita calculate estimation itu nilai chi-square akan muncul ya, kemudian nilai C-min per df, kemudian probability dan RMCA. Udah, sebetulnya hanya satu deret ini saja, setengahnya ini saja sudah dijadikan patokan. Kalau ini bagus ya di bawahnya ini akan bagus ya. Kalau yang di atas ini semuanya itu harus mengecil ya, ini kecil ya, misalnya RMCA ini yang bagus itu di bawah 0,05 ya, atau mentok itu 0,08 ya. Jadi semakin kecil ini semakin bagus. Ini juga begitu. C-min ini kalau chi-square ini ya, ini kalau hasilnya di bawah chi-square tabel ya, atau tidak signifikan, itu bagus ya. Ini makin kecil makin bagus ya. Ini kemudian C-min per df ini juga sama ya, ini memiliki nilai yang kecil ya, di bawah 2 itu adalah bagus ya. Kemudian kalau DF ini adalah bahan yang digunakan untuk mencari chi-square tabel ya. Kita menggunakan Excel ya supaya cepat ya, tidak usah menengok di dalam tabel. Kemudian probability ini kalau nilai C-min-nya semakin mengecil maka probabilitasnya semakin besar. Jadi kalau ini semakin besar ya probability ini. Nah, kalau yang lain-lain ini boleh nanti ditengok sebagai pertimbangan, bahan pertimbangan yang kedua ya, grade yang kedua ya. Kalau ini yang bagus itu yang di atas 0,9 ya. Kalau ini yang bagus itu yang di atas 0,9 ya. Nah, baik, persiapannya apa yang kita harus gunakan di dalam praktikum SEM Amos ini ya. Tentu saja aplikasinya disiapkan dulu. Terserah Anda mau pakai 22 atau di atasnya, enggak apa-apa. Kebetulan yang saya pakai itu 21. Lalu tentu ya kita siapkan data lebih dulu ya, kemudian modelnya. Nah, model ini sangat penting sekali ya. Model ini sudah dikonfirmasi, Anda bangun berdasarkan teori yang kuat atau boleh jadi sangat kuat ya. Jadi diagram ini atau gambar ini harus
didasarkan pada teori yang sangat kuat. Nah, kemudian data itu yang kita punya dalam bentuk Excel ya, karena Excel itu bisa ditransfer kemana-mana ya. Meskipun ada penyesuaian ya, kalau untuk Amos ini harus disesuaikan ke dalam format Excel yang lama ya, format Excel yang lama tahun 97 sampai tahun 2003 ya. Nanti ada pilihannya ya. Nanti ada pilihannya. Jadi nanti kita bisa save as ya, kemudian ditaruh di mana, lalu nanti kita pilih jenisnya ya. Nah, ini nanti kita akan pilih yang dilamakan ya, di versi lama ya, yang tahun 97 sampai 2003 ya. Yang XLS, nah ini ya, kita harus pakai yang ini supaya Amos bisa membaca ya, karena memang Amos itu berkembang tidak mengikuti MS Office ya. Jadi MS Office yang terakhir ini kan belakangnya yang XLXX ini ya, pakai tambah X ini ya, PPT juga X gitu, docx begitu ya. Nah, itu Amos tidak mengikuti itu ya, maka data harus dirubah dulu ke dalam bentuk Excel yang lama ya. Tapi kalau Anda mau mencoba ya dengan format yang CSV ya nggak apa-apa juga ya, dicoba, itu biasanya juga bisa. Nah, atau Amos itu juga bisa ini ya, bisa mengambil data dari jenis lain ya, misalnya dari SPSS itu juga bisa ya. Jadi Amos bisa membaca SPSS. Nah, kemudian setelah itu semua siap, baru kita lakukan proses analisis data dan menyajikannya ya. Nah, seperti itu sebagai pendahuluan ya. Nah, kemudian data yang akan kita pakai ya. Oh ya, sebelumnya simbol-simbol yang kita pergunakan atau setelah kita membuka Amos ya. Ini misalnya ini kita buka Amos ya. Ini adalah Amos versi 21 ya. Nah, ini kita harus memahami ini ya. Paling tidak itu kalau menu di sini kita harus menghafal ya. Nah, menu di sini harus kita menghafal, tetapi untuk mempermudah kita bisa menggunakan icon ini ya. Nah, misalnya ini gambar truk ya, ini untuk memindah gambar satu atau berkelompok ke dalam posisi yang diinginkan ya. Ini tanda memilih ya, kemudian ini tanda untuk menggeser ya. Kemudian ini untuk kebalikan dari memilih, yaitu melepas ya, menetralkan. Nah, ini juga copy ya, ini ada gambar fotokopi ya. Ini menghapus ya, memutar ya. Kemudian ini juga menggambar kotak, menggambar elips, menggambar indikator laten ya, istilahnya pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner ya, kalau kita menggunakan kuesioner. Ini biasanya jodohnya di sini ya. Elips ini dengan indikator, menggambar indikator. Nah, ini juga gambar unique variable ya, di mana ini adalah errornya setiap di variabel yang dikasih tanda panah itu bisa diberikan nilai error ya. Misalnya X ke Y, ini errornya Y, misalnya seperti itu. Ya, nah, kalau ini adalah tanda covariant ya, di mana kalau ini hubungan satu arah, ini dua arah. Ya, ini untuk memberi judul dan lain sebagainya ya. Ini analisis, kalau ini menentukan propertiesnya ya, apa yang harus diklik, apa yang tidak harus diklik, tidak diklik semua ya. Nah, jadi di dalam dialog box itu, kalau di dalam SPSS ataupun Smart PLS ataupun EVIS ada dialog box ya. Nah, kalau ini adalah data mana yang akan kita pilih. Nah, begitu.
Kalau ini memperbesar atau memperkecil tampilan ya. Nah, saya kira itu untuk pendahuluan ya. Semua analisis itu harus didahului dengan view, kemudian interface properties ya, di mana menu ini adalah fungsinya untuk mengatur sheet ya, atau mengatur lembar kerja, worksheet atau mengatur kertasnya ya, mengatur kertasnya. Nah, ini kita atur misalnya untuk kertasnya kita atur yang jangan yang portrait ya, kebanyakan gambar itu memanjang datar ya, atau bentuknya adalah landscape ya, yang A4 ya, nanti biar tidak terlalu panjang ya. Biasa untuk skripsi maupun tesis itu ukuran kertasnya biasanya A4 ya. Nah, ini gambarnya Pak, kita tentukan yang memanjang begini ya, bukan yang portrait. Nah, ini sudah kita atur kertasnya. Nah, kita akan lihat ya, kita akan lihat buku panduannya ya, ini nanti kita mengikuti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya data juga kita siapkan ya, datanya ini kita pergunakan ini ya, data keuangan, data sekunder ya. Kita belajar yang paling sederhana dulu, yaitu kita akan menganalisis regresi ya. Jadi selalu ada dasarnya ya, karena memang ini belajar ya dari awal ya. Nah, ini model yang kita akan tentukan ya sebagaimana regresi biasa ya. Kita akan lihat di sini ya, ini interface-nya di setel dulu langkah pertama ya, ini tadi sudah ya. Kemudian kita akan memulai menggambar model ya, kita akan mulai menggambar model. Nah, model regresi kita masih ingat ya, pasti didahului dengan ini ya. Ya, nah kita akan coba sebentar ada. Nah, ini juga Anda harus kecuali perintah-perintah di sini, kita juga harus mengenal simbol-simbol ini ya. Nah, ini kotak ini adalah data yang terukur pasti ya. Data sekunder itu biasanya kotak begini ya. Ini contohnya ya. Kemudian elips itu data unobserved ya, data dengan pengukuran yang tidak ada kepastian ya. Maksudnya nilai yang kita dapatkan itu tidak pasti apa itu sebenarnya atau bukan begitu ya. Misalnya Anda nanyain persepsi ya, persepsi tentang motivasi atau persepsi tentang loyalitas ya, apakah Anda sangat membela kepentingan perusahaan, maka dia menjawabnya ya sangat setuju, saya sangat membela. Nah, itu ditanyain seperti itu, bisa jadi jawabannya iya memang betul-betul sangat setuju atau sangat membela ya, dengan nama baik perusahaan, dengan tanggung jawab yang besar dan lain sebagainya. Bisa jadi memang dia mentok ya, nilainya mentok 5 misalkan. Tapi bisa jadi 4,8, 4,7. Bisa jadi juga terbalik dengan apa yang ada di dalam hatinya ya. Nah, seperti itu. Maka di dalam setiap pertanyaan faktor ya, kemudian ini adalah pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, mesti ada errornya. Nah, error di sini adalah untuk menampung ya, untuk menampung sesuatu yang belum pasti itu ya. Kita sebut tadi di dalam pendahuluan ya, errornya itu diperhitungkan. Ini bagusnya Amos di situ. Nah, ini adalah garis pengaruh ya, nanti antar variabel atau antar kotak maupun elips ya, itu akan ada panah yang mempengaruhi ya. Kemudian ini adalah garis saling independen ya, biasanya antar variabel X ya, antar variabel X itu dihubungkan. Karena kalau tidak dihubungkan, nanti Amos juga akan memberikan peringatan bahwa variabel independen itu belum dihubungkan ya, karena memang basis dari Amos adalah covariant. Nah, ini unique variable ya, misalnya nanti kita akan lihat ya di dalam penggambaran yang awal ya, kita kembali ke sini. Nah, ini
Ya, kita siapkan ya, kita masuk ke Amos ya. Kita pilih kotak ya, karena datanya itu sekunder ya. Ini sudah pasti ya. Ada 4 variabel yang akan kita gunakan ya, earns, income, worth, dan saving. Nanti di dalam penulisan penamaan variabel Anda tidak boleh menggunakan huruf-huruf yang salah, satu huruf pun salah dia nggak akan membaca ini ya. Jadi nanti diperhatikan. Nanti akan sampai ke sana kita ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini kita klik ya, kita aktifkan. Lalu kita akan gambar di ini ya. Ini bidang kita di sini. Ya, nah kita kira-kira aja. Kalaupun nanti nggak tepat nanti kita bisa geser ya. Nah, kemudian kita sudah menggambar satu, nggak perlu lagi pakai ini ya, tapi Anda gunakan copy aja ya. Kita biasakan untuk praktis ya, karena nanti seterusnya Anda akan menggambar gambar-gambar yang lebih rumit ya. Jadi kita pilih praktis. Ini nggak usah diperintah lagi, ini masih aktif ini. Ya, tinggal geser aja. Nah, seperti ini. Lalu geser lagi ya untuk variabel y-nya. Nah, seperti ini. Lalu apalagi yang dikehendaki? Kita lihat. Nah, memberikan panah-panah dan unique variabel. Ya, memberikan panah pengaruh dan panah kovarian. Ya, semuanya variabel kita hubungkan. Nah, caranya ini kita pakai panah yang satu dulu ya. Nah, gini aja. Tidak usah rapi-rapi, tidak apa-apa, asal-asalan tidak apa-apa. Ya. Nah, nanti kita akan ada fasilitas untuk merapikan ya. Nah, kemudian ini kita hubungkan ya semua variabel, ganti panah. Nah, ini kalau Anda dari atas dia akan seperti ini ya. Nah, kita hapus saja. Kalau Anda menginginkan sebentar. Nah, ini harus pas ya, kalau enggak nanti yang terhapus yang lain. Nah, kalau Anda menginginkan yang terbalik ya di sini. Nah, biar rapi gitu. Terus ini ke sini belum. Nah, kalau masih kurang bagus ini tumpuk-tumpuk ya. Ini juga pada sudut yang salah. Nah, itu kita gunakan ini. Touch up of variable ya, sulap, disulap biar bagus, maksudnya begitu. Nah, jadi rapi ya. Nah, ini juga. Nah, jadi rapi sekali begitu. Nah, ini kalau kedudukannya kurang ke kanan ya, ini kan sepertinya agak ke kiri ya. Nah, itu bisa Anda pindah ya, bisa Anda pindah ini di select dulu ya. Kalau ini di select semua ya, di select semua. Kalau di select semua semuanya biru. Kalau di select satu itu yang ditunjuk aja begitu. Nah, ini kita pindah. Nah, misalnya begini. Nah, ini sudah jadi, kita bebaskan dulu ya. Oh, ini ya membebaskannya. Kalau ini membebaskan untuk move-nya ya, untuk menggesernya. Karena nanti kalau kita nggak bebaskan, nanti kita ngapain begitu akan bereaksi terhadap perintah yang kita pilih. Nah, oke, kemudian langkah selanjutnya ya kita pelan-pelan aja ya, memberikan nama variabel dan memberikan unique variabel. Ya, memberikan nama variabel mudah, tinggal diklik 2 kali ya. Nah, kita harus contoh ini, kita harus melihat model ya. Itu diberi nama apa nih? Earn, worth, saving, income. Ya. Nah, ini pakai huruf besar ya, biar cakep ya. Earn, ingat jangan sampai salah, kurang S nanti Amos tidak akan membaca dari tabel Excel ini. Ya, kurang S ya atau salah penulisan satu huruf pun dia tidak akan membaca. Ya, tadi maka harus hati-hati. Ya. Nah, kemudian di X saja, nge-close-nya keliru. Ya. Nah, klik 2 kali earn, kemudian words ya,
saving on. Jangan di enter ya, kalau di enter nanti pengaruhnya berbeda ya. Kemudian saving ya, langsung aja pindah di sini, nggak apa-apa, nggak usah ditutup ya, langsung pindah. Nah, begini sudah selesai, kita tutup, terus tambah unique variable ya, ini ya. Ini juga kita kasih nama ya, ini kita bebaskan dulu, kemudian E kecil aja ya, biasanya E kecil begini. Karena cuma satu ya E gitu aja, tapi nanti kalau ada dua ya E1, E2 begitu ya. Nah, ini sudah jadi. Terus kemudian kita akan langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya kita akan mengisi datanya ya, mengkonekkan data. Nah, kita harus hati-hati ini untuk data ini masih menggunakan versi yang terbaru ya, atau XLSX tidak. Lalu yang kedua juga, apakah di dalam sheet Excel ini ada beberapa sheet ya, atau beberapa lembar data. Itu tidak boleh ya, jadi harus ada satu saja supaya dia membacanya fokus itu. Nah, yang terbaik adalah ditaruh di A1 saja ya, ditaruh di A1 saja. Meskipun sebetulnya Amos itu mampu membaca meskipun ditaruh di B, ini di C3 ya, data itu kan mulai dari C3 atau dari C2 ya, ini akan dibaca. Ini observe nggak akan dibaca ya, nggak akan dibaca. Nah, jadi seperti itu, kita harus memindah dulu ya ke dalam format yang Excel lama ya, kemudian sheet-nya juga harus kita kurangi. Nah, maka itulah kita ini harus menggunakan buku panduan ya, supaya terarah, juga untuk mengingat kembali itu mudah. Maka di sini ada yang kelupaan ya, kita belum memberikan atau kita belum praktek title ini ya, untuk memberikan judul ya, atau persamaan ini ya. Nah, ini kita tulis dulu ya. Kita kembali ke sini. Sebelum kita konekkan, kita kasih title dulu. Nah, mau ditaruh di mana ya? Nulis di sini dulu ya, nggak apa-apa. Tadi apa? Kita ikuti aja ya. Persamaan model regresi ya. Persamaan model regresi. Hurufnya dibesarin. Ini kita praktek yang paling dasar ya. Nah, ini juga Anda bisa pilih tengah atau pinggir ya, sama seperti Word ya. Anda mau bikin fontnya ukuran berapa, tebel atau enggak ya, mau dipersilahkan aja. Ini di enter boleh, karena kita harus mengikuti yang keterangan persamaan ya. Income sama dengan A plus B on. Kalau pakai simbol ya boleh juga. Ini pakai simbol enggak ya? Oh, tidak ya, tidak pakai simbol. Jadi kita ikuti aja. B1 on. Kalau ini salah nggak apa-apa, dia nggak akan berefek kepada pengambilan data ya. Tapi sebaiknya ya jangan salah ya. Ini menunjukkan ketelitian kita ya. Kalau nggak bikin judul aja sudah salah, bagaimana nanti menganalisisnya? Menganalisis kan lebih rumit ya.
begini. Ini kalau di sini ya, di bawah sini, nah, sebaiknya title tuh di atas. Ini kita bisa pindahkan. Ya. Nah, seperti ini. Yang di bawah ini biasanya untuk menuliskan rumus ya, menuliskan rumus. Ini kok saya tutup ya tadi ya. Ini masih kita gunakan nanti untuk daripada kita menulis ya. Nah ini nanti ini akan kita gunakan. Nah baik, setelah itu kita bisa simpan ya. Ini sudah tapi sebaiknya nyimpannya nanti nggak apa-apa ya, nyimpannya nanti nggak masalah. Asal di daerah Anda listriknya nggak sering padam itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sering padam ya disimpan. Tapi kalau pakai laptop kan nggak berpengaruh. Nah kemudian kita persiapkan datanya ya. Kita persiapkan datanya. Coba kita lihat perintahnya ya, supaya Anda tidak hanya mendengarkan ya, tetapi juga membaca ya. Ya, kita cari file yang akan kita gunakan, yaitu di Excel ya. Ini nanti filenya bisa diminta, kita buka. Ini masih XLSX ya, masih. Dan ini masih ada jalur-jalurnya yang banyak ya. Jadi masih ada sheet ya, sheet yang banyak di sini. Nah ini kita perlu sendirikan ya. Ini kita perlu sendirikan dengan cara begini. Kita pilih sheet yang akan kita jadikan data ya. Lalu klik kanan, kita move or copy ya. Lalu ini kita pilih new book ya, create a copy. Kemudian kita pilih new book. Kemudian oke. Nah, tunggu sebentar. Sudah ya. Jadi sheet-sheet yang lain akan tersingkirkan ya, dan sheet yang kita pilih yang aktif adalah berisi data, dan ini ada nama file baru. Nah, ini kita save as sekaligus menurunkan ya, dan kita arahkan ke folder mana ya. Nah, ini kita arahkan ke sini misalkan ya. Kita arahkan ke folder mana ya, nanti yang kita akan ambil Amos di situ juga. Nah ini kita rubah aslinya XLSX ya, sebagaimana docx atau pptx ya. Nah ini kita rubah ke Excel 97 2003. Nah ini kita beri nama ya, supaya memudahkan nanti. Kita beri nama misalnya latihan Amos 1 misalkan. Nah kita save, nanti akan tersimpan di sini ya, di latihan 1, 2, 3. Nah continue saja. Dia hanya memperingatkan ini dirubah ya ke dalam. Nah ini sudah berubah ya, sudah berubah dari XLSX menjadi XLS. Nah ini kita tutup ya, kita tutup. Ini data yang masih lama tadi ya. Nah kemudian setelah itu kita kembali ke sini ya. Nah ini langkah-langkahnya sudah kita lakukan ya. Ini sudah data model 1 sudah kita rubah. Kemudian kita continue ya. Ini hanya peringatan saja kalau akan dirubah ke dalam 97 2003. Nah kemudian ini data sudah siap, ini kita gunakan. Nah kita buka Amos ya, kemudian kita select data ini. Nah ini masih kosong ya, karena belum dimasukkan data. Kalau sudah ada n-nya nanti berapa, variabelnya berapa, itu nanti ini ada nama filenya ya. Nah, ini berarti sudah diisi. Nah karena masih kosong, kita arahkan ya.
Nah ini ya yang kita buat tadi ya, itu bentuknya sudah Excel 8 ya. Nah ini sudah, ini N nya 100, data model 1, bentuknya XLS. Oke. Nah ini sudah nyambung ini ya, ini sudah nyambung, sudah ada isinya. Nah maka langkah selanjutnya ya, ini karena data ini kita sudah sempurna ya. Sebelum melangkah ke selanjutnya, model ini mungkin kalau Anda butuhkan untuk bab 3 ya, atau mungkin pendahuluan bab 4, itu kan kita biasanya memberikan satu gambaran model ya, atau mungkin di bab 2 ya, itu sudah membuat gambar yang bagus, itu juga bisa ya. Tidak lagi menggunakan Word ya, atau menggunakan Excel juga bisa untuk menggambar juga ya. Tapi ini adalah original dari Amos ya. Ini bisa kita copy to clipboard ya, bisa pakai ini boleh ya, edit copy to clipboard ya. Nah langsung saja ya, mungkin kita coba ya, kita coba untuk kita paste ya. Nah, kita coba nanti kalau, nah ini ya. Nah barangkali ini kalau masih kurang rapi ya, itu bisa kita pilihkan ke Paint ya. Ini adalah sarana untuk ngedit yang mudah ya. Taruh di sini juga bisa ya. Ini kan terlalu lebar ya, padahal yang kita butuhkan kan hanya kecil ya. Ini misalnya, nah ini kita bisa membuat gambar yang lebih rapi ya. Kalau ini kan terlalu besar ya, bidangnya terlalu besar. Nah kalau yang ini, ini bisa kita kecilkan ya. Nah jadi ini lebih rapi lagi. Nah ini kalau mau ditambah keterangan ya, misalnya ada di bab 2 ya, atau ada di bab 3 kah, atau di bab 4 ya. Nah ini rapi ya. Kalau yang pakai langsung di copy dari clipboard ke Word, dia biasanya terlalu luas ya. Nah ini kemudian langkah selanjutnya adalah membuat analisis ya, membuat analisis ya. Ini copy to clipboard sudah. Kemudian kita langkah menganalisis ini, pasangannya ada 3 ini ya, logo-logonya, icon-iconnya ini. Ini dimulai dari select data ya, kemudian properties, ini untuk menentukan analisis apa saja fungsinya yang akan dimunculkan. Kemudian ini adalah analisisnya ya, gambar Sempoa ini. Nah kita masuk ke sini ya, ini kan tadi sudah select data, kemudian kita properties. Nah yang karena kita masih sederhana ya, karena kita masih sederhana, masih regresi biasa, untuk output ini yang kita rubah ya, itu yang kita rubah adalah, yang kita klik ya, yang kita isi adalah ini aja, 3 ini aja. Kalau untuk regresi 3 ini aja. Kan kita belum punya direct indirect kan. Kalau direct sudah ada ya. Kalau indirect kan memang belum ada ya. Nah ini nanti ya. Atau kalau Anda mau tes normalite juga bisa juga ini ya, misalnya untuk diuji normalitas ya, itu juga bisa ya. Tapi kalau untuk keperluan ini kita hanya 3 ini dulu aja ya, sebagai jembatan peralihan antara Anda belajar SPSS ke Amos, atau Anda belajar SPSS ke EViews, ke Smart PLS, terus masuk ke yang paling tinggi atau terakhir itu adalah Amos. Nah kita mulainya dari sini untuk menyamakan frekuensi ya. Nah sudah kita klik, nah langsung kita calculate estimate ya. Nah ini hasilnya mau ditaruh di mana nih hasilnya ya. Hasilnya sama ya, mungkin kita akan taruh di folder di tempat kita berlatih tadi ya, misalnya di sini ya. Nah ini kita kasih nama apa, misalnya regresi berganda.
kemudian save. Nah, akan muncul di sini file kita ya. Nah, ini adalah statusnya untuk pengerjaannya atau sintaknya ya. Kalau di SPSS itu sintak. Ini adalah hasilnya. Nah, kita lihat di buku panduan kita langkah-langkahnya ya, supaya nanti kalau Anda tidak tidak mendengarkan video atau melihat video, Anda juga bisa menggunakan catatan ya sebagai sarana untuk latihan. Ini sudah ya, kemudian ini kita isi 3 ya, ini kita isi 3. Kemudian nah ini adalah gambar sempoa ya. Nah, kalau untuk menampilkan hasilnya nanti kita menggunakan ini ya, untuk kita menggunakan yang merah ini mesti kalau udah di analisis ini dia akan pindah dari sini ke sini ya, akan merah. Nah, ini hasilnya. Sampai di sini ya kita ya, sampai di sini prakteknya. Masuk ke Amos, kemudian kita klik ini. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan memilih ya, langkah selanjutnya ini untuk hasil perincian ya, hasil perincian. Kalau ini keterangannya ya, untuk keterangannya. Kalau untuk melihat hasil perincian atau angka-angka yang lebih lengkap di dalam hasil analisis ini, kita harus klik perintah ini ya, view tag ini. Nah, di view tag ini keterangan yang pertama tadi ya, yang di sini ya. Kemudian yang selanjutnya kita klik estimate ya. Klik estimate ini untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya kita bukai semua boleh. Estimate. Nah, ini adalah hasil dan persamaan ya. Jadi hasil-hasil yang untuk kalau kita praktek SPSS ini keluar semua ya. Nah, kemudian kalau ini eigenvalues ini UGF-nya ya. UGF-nya ini adalah model fit itu untuk uji asumsinya ya. Cuma uji asumsinya bertukar ya. Bertukar, tidak lagi menggunakan normalite, linearite, kemudian auto dan lain sebagainya ya. Nah, dimulai dari sini ya, kita mengartikan. Saya sudah membuat satu ringkasan ya, ringkasan untuk analisis regresi ini ya. Jadi di dalam, tapi kita tidak melihat uji hipotesis dulu ya, sama seperti di SPSS ataupun Smart PLS harus menguji asumsi dulu ya, menguji asumsi dulu ya. Nah, kita lihat uji asumsinya di sini ya. Nah, model fit ini. Nah, ini dari yang pertama adalah chi-square ya. Ini tidak dimunculkan ya kayak chi-square-nya. Kita lihat yang C-min-nya aja ya. C-min-nya ini nilainya 39,537 ya. C-min-nya ini masih terlalu tinggi ya, harusnya kan di bawah 2 ya. Harusnya di bawah 2. Kalau GFI ini harusnya mendekati 0,9 atau di atas ya, loncat di atas 0,9. Ini malah kecil ya. Jadi ini modelnya sebetulnya belum fit ya. Tapi untuk latihan ya ini kita komentari ya. Nah, yang penting Anda sudah memiliki rumusnya, kapan ini bagus, kapan ini tidak bagus begitu ya. Nah, kalau RMCA-nya ini bagus 0,6 ya. Masih dia kurang rendah ya, harusnya kan semakin mendekati 0 ya. RMCA ini semakin mendekati 0. Ini masih tinggi ya, masih tinggi. Nah, kemudian yang lain
Ini tidak muncul semua ya, tapi ini yang kira-kira oleh Amos itu yang dibutuhkan di dalam uji asumsi. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya, kemudian ini dimunculkan ya. Sebetulnya kan ada banyak ya, kalau kita lihat di pedoman itu ya, di buku pedoman yang file yang ini ya, ini kan ada banyak ya. Nah, itu yang dimunculkan oleh Amos itu hanya beberapa yang perlu dipertimbangkan ya, sudah terpilih ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, ini yang jadi tidak perlu dibaca semua lah, yang penting-penting aja, yang penting-penting aja mengikuti yang kuning-kuning ini aja ya. Ya, atau 3 ini aja cukup ya. Ini juga termasuk ya. Ini juga termasuk, ini harus diperhatikan. Ya. Jadi ini boleh ditinggal dulu nggak apa-apa, karena biasanya kalau 3 ini bagus, yang di bawah ini akan mengikuti ya, akan mengikuti bagus juga. Ya, jadi sebetulnya kita lebih menaruh kepada 3 ini ya, mungkin tambah probability ya ini ya, yang kita susun di dalam rumus itu ini aja ya. Kalau mau dimunculkan semua nggak apa-apa, tapi urut-urutan yang paling tinggi diperhatikan adalah 1, 2, 3, 4 ini. Sebetulnya 3, karena ini cuma mengikut dari besaran nilai chi-square ya. Ini mengikut, kalau ini semakin kecil ya, di sini semakin besar ya. Kalau di sini semakin besar atau semakin jelek, di sini probability-nya semakin kecil atau semakin signifikan. Kalau uji asumsi klasik, kalau signifikan kan tidak bagus ya. Nah, oke, itu ini kita anggap memenuhi ya untuk latihan kita ya, prosesnya seperti itu. Nah, kemudian yang estimate ini adalah hasil analisisnya ya. Misalnya earn ini berpengaruh terhadap income ya, wealth ini berpengaruh terhadap income, saving ini berpengaruh terhadap income, berpengaruh enggak begitu. Nah, kita lihat di P-nya ini. Nah, ini kan nilai CR, ini nilai, kalau di SPSS nilai T ya. Ini kan 12,141. Ini saking signifikannya itu tidak cukup gitu ya. Ini sebetulnya 0,00 ini ya. Jadi di ada tanda bintang, ini berarti dia 0,000 itu karena tempatnya nggak cukup jadi tanda bintang ini ya. Nah, nanti kalau kita sudah mahir ini, kita bisa cari biar bilangannya muncul seperti apa. Nah, ternyata ada 2 variabel yang signifikan dan 1 variabel yang tidak signifikan ya. Jadi Anda membayangkannya kalau di SPSS dan Smart PLS ya, maupun di dalam EVIS itu kan arahnya ke sana, ke kanan ya. Kalau ini justru arahnya panah tuh ke kiri ya. Maka kalau Anda masih bingung, Anda harus melihat ini modelnya ini ya. Jadi on, panah ke income. Nah, kalau di hasil analisis itu justru panahnya ke kiri itu ya, digambar ke kanan kan. Nah, enggak apa-apa, itu memang begitu ciri khasnya ya. Nah, jadi ada 2 variabel yang signifikan dan 1 tidak. Nah, kemudian ini adalah untuk menyusun persamaan regresi ya. Nah, jadi coba kita lihat di sini yang sudah saya susun ya. Nah, ini sudah saya beri arti juga supaya Anda bisa mendengarkan video juga sambil melihat di sini ya. Ini saya kecilin dikit ya, atau kok ini ininya ya. Nah, ini kan modelnya ya. Nah, ini modelnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. On ya berpengaruh terhadap income,
Worth berpengaruh terhadap income, saving tidak berpengaruh terhadap income. Ini ya keterangannya. Terus kemudian dipakai uji dibandingkan dengan T-tabel juga bisa ya. Cara mencari T-tabel masih ingat ya, di SPSS atau di video sebelumnya sudah kita ajarkan untuk mencari T, untuk mencari F, mencari chi-square juga nanti bisa. Nah, kalau ini tadi menyusun persamaan regresi ya, pakai konstanta. Kalau ini yang tanpa konstanta ya. Kemudian yang perlu kita artikan lagi yang lain adalah ini A-nya, besaran A-nya. Kalau ini BX1, BX2, BX3 ini A-nya. Jadi persamaan regresinya Y sama dengan 2,546 plus B1 0,831 ya. Jadi 0,831 earn, 0,065 words dan 0,002 saving ya. Ini B1, B2, B3. Ya, ini penting sekali Anda kenali nanti kalau Anda menyusun Sobel test pada uji intervening ya, karena Amos tidak bisa mencari bukan tidak bisa ya, istilahnya untuk tahap awal ini Amos variabel intervening ya itu nanti indirectnya tidak muncul, jadi kita harus menghitung sendiri nilai uji P-nya dengan Sobel test ya. Nah itu kemudian ini sudah, ini persamaannya sudah kita susun ya, seperti ini. Nah kemudian yang lain adalah besarnya R square ya, besarnya R square 0,808 ini ya. Nah ini ya paling bawah ini kita copy ya, bisa ke Excel, bisa ke Word ya. Nah itu saudara-saudara untuk analisis yang paling mendasar ya di dalam Amos, ini pengenalan masuk ke Amos ya, pengenalan masuk ke Amos. Nah, jadi ini ada model fit ini untuk mencari uji asumsinya ya, kemudian ini untuk uji hipotesisnya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.